Semua, saya di sini Rahma Maulida Fitri dari Bimbingan Konseling Islam semester 4. Nah, di dalam video ini saya akan mempraktekkan sebuah video konseling kelompok. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bimbingan Konseling Kelompok yang diampu oleh Bapak Yogi. Nah, sebelum kalian menyaksikan video konseling kelompok yang telah saya buat, saya mau menjelaskan apa itu konseling kelompok. Nah, dimulai dari pengertian konseling kelompok, yaitu pengertiannya adalah konseling kelompok ini adalah suatu proses bantuan psikologis yang dilakukan oleh seseorang atau konselor atau pimpinan kelompok kepada sekelompok individu yang umumnya berjumlah 6-12 orang yang mempunyai permasalahan atau tujuan perkembangan pribadi yang relatif sama melalui interaksi kelompok yang terarah dan lebih terstruktur. Nah, dalam konseling kelompok juga anggotanya saling berbagi pengalaman, saling memberi dukungan, dan saling bersama-sama mengeksplorasi solusi demi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh salah satu anggota kelompok. Nah, tujuan konseling kelompok sendiri yaitu ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah membantu anggota kelompok lebih memahami dirinya secara utuh dan juga memahami orang lain, serta mengembangkan keterampilan sosial dan emosionalnya. Tujuan khususnya yaitu meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness, terus meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi, juga mengembangkan kemampuan mengambil keputusan dan menumbuhkan rasa empati, tanggung jawab sosial, mengatasi masalah pribadi atau sosial secara lebih efektif, memberikan dukungan emosional. Nah, teman-teman, asas-asas yang ada di dalam konseling kelompok yang paling utama yaitu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini sangat penting banget ada dalam konseling kelompok. Karena dalam konseling kelompok itu asas kerahasiaan benar-benar sangat dibutuhkan untuk bisa memastikan anggota-anggota kelompoknya itu percaya terhadap apa yang disampaikan, terhadap pendapat-pendapat yang diterima, baik data ataupun keterangan gitu. Nah, selain daripada asas kerahasiaan, juga ada asas kegiatan, ada asas kenormatifan, dan juga asas-asas yang lain yang saling mendukung dan membantu proses kegiatan konseling kelompok. Nah, di dalam konseling kelompok juga ada yang namanya komponen konseling kelompok. Nah, komponen yang ada di dalam konseling kelompok ini yaitu ada pimpinan kelompok atau yang bisa disebut dengan konselor, juga ada anggota kelompok, dan ada dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok ini sangat penting juga nih, sama nggak kalah pentingnya seperti asas kerahasiaan. Dinamika kelompok ini membantu berjalannya sebuah kegiatan konseling kelompok, di mana anggota-anggota kelompok, baik anggota yang satu dengan anggota-anggota yang lain ini harus saling bisa menyampaikan pendapatnya, harus bisa saling interaktif, komunikasinya interaktif satu dengan yang lainnya. Juga nggak kalah penting nih, konselor atau pimpinan kelompok juga harus bisa mengarahkan anggota-anggota kelompoknya agar lebih terarah dan lebih terstruktur dalam kegiatan konseling kelompok ini. Nah, nanti di dalam penstrukturan juga ada yang namanya sumpah atau janji konseling, di mana sumpah atau janji konseling ini ada
diadakannya karena untuk lebih memastikan kerahasiaan baik data ataupun keterangan ini lebih yakin gitu, anggota-anggota kelompoknya ini lebih pasti dan lebih leluasa, lebih terbuka gitu menyampaikan solusi atau menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada, karena nanti data atau keterangan yang sudah diterima baik dari klien atau dari konselornya itu tidak boleh dibawa keluar daripada kegiatan konseling kelompok, cukup di dalam konseling kelompok saja gitu. Nah, anggota kelompok juga harus bisa memberikan solusi yang relatif, yang benar-benar sangat membantu salah satu anggota kelompok yang menyampaikan permasalahan di dalam kegiatan konseling kelompok tersebut. Nah, setelah saya menjelaskan tadi apa konseling kelompok tersebut, apa konseling kelompok itu, apa tujuannya, komponen dan asas-asasnya, mari kita saksikan video konseling kelompok yang sudah saya buat. Mari kita saksikan. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah baik. Tadi kesininya pakai apa? Kesininya nih datangnya Jalan kaki. Ada yang jalan kaki, ada yang pakai motor ya. Ada pakai pajero. Di sini Sania Bapak boleh Ibu minum. udah tahu belum mau apa? Belum tahu ya. Sebelum saya ngasih tahu kegiatan kali ini, udah pada kenal belum di sini Bapak Ibu? Udah pada kenal belum? Kenal dengan siapa ya? Ini sama teman-teman sampingnya. Udah. Biar nambah lekat lagi, biar nambah kenal lagi, kenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Dimulai dari saya, perkenalannya sambil tepuk tangan boleh enggak? Boleh. Oke, gini contohnya ya. Nama saya Rahma, dilanjut lagi. Nama saya. Mau aja. Nah gitu ya. Pada paham nggak Bapak Ibu? Oke, dimulai dari saya ya sampai ke Ibu ini. Nama saya Rahma. Nama saya. Ibu-ibu semua sama Bapak ikut tepuk tangan biar rame. 1, 2, 3. Nama saya Rahma. Oke, kita lanjut perkenalan lagi ya. Dimulai dari saya sendiri. Ini tadi saya udah ngasih tahu ya. Sebelumnya gimana perkenalannya sambil tepuk tangan. Udah paham kan Bapak Ibu? Ya. Oke, gini. Contohnya, nama saya Rahma. Nama saya Ibu aja gitu ya. Dilanjut ke sampingnya, dari sampingnya sampai selesai ke Ibu ini. Oke, perkenalan. Kita mulai. Kita mulai. 1, 2, 3. Nama saya Rahma. Nama saya Muhammadiyah. Nama saya Bapak Haji. Nama saya Ibu Ana. Nama saya Mama Lili. Nama saya Mama Silsi. Nama saya Mama Leli. Nama saya Mama Hafiz. Udah perkenalannya ya. Kita udah pada kenal. Kita udah semakin dekat. Kita tahu namanya satu sama lain. Selanjutnya saya mau ngasih tahu nih, di kegiatan kita kali ini mau ngapain dan apa konseling kelompok itu. Jadi Bapak Ibu, di sini konseling kelompok itu adalah
pengentasan suatu masalah, di mana ketika ada anggota kelompok yang menyampaikan masalahnya, kita rundingin nih, kita selesain, kita berikan solusi kepada anggota kelompok yang menyampaikan masalahnya, gitu Bapak Ibu. Sebelumnya kita membacakan sumpah dulu ya, biar pada rahasianya itu terjaga di sini. Jadi Bapak Ibu yang mau cerita pun bisa leluasa menceritakannya. Bapak Ibu semua ikutin kata-kata saya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebutkan nama Bapak Ibu masing-masing ya. Saya Mama Lili. menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala data dan keterangan yang saya terima, baik dari klien, saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, kita semua tadi sudah membacakan janji konseling, di mana Bapak Ibu harus merahasiakan segala data dan keterangan yang disampaikan di konseling kelompok kita kali ini. Sebelumnya saya mau bertanya nih, siapa yang mau diselesaikan masalahnya, yang mempunyai masalah dan ingin diselesaikan, ingin diberikan solusi? Siapa Bapak Ibu yang mau bercerita masalahnya? Silakan. Nama enggak? Iya, boleh sebutkan nama. Saya Mama Hafijah mau menanyakan, minta solusi juga Ya, kalau misalkan nih anak itu biar nggak kecanduan HP. oke. Gimana dari Bapak Ibu yang punya solusi, silahkan keluarkan di sini. Untuk anak yang benar-benar kecanduan HP, gimana ini solusinya? Ada yang punya solusi enggak? Ada nih, dicoba ya. Kalau kecanduan HP bisa sebagai orang tua kita bisa menasehati dengan pelan-pelan, secara pelan-pelan kepada anak, agar anak itu bisa untuk main HP sekedarnya aja. Gitu. Bisa kita biasa beli kotanya dilimitkan, atau bagaimana caranya kita membohongi tapi untuk kebenaran pada anak, agar si anak itu percaya bahwa itu lowbat atau nggak ada kotanya gitu. Bisa kan itu? Bagus pendapatnya itu. Yang lain ada yang punya pendapat lagi enggak untuk solusi ini, masalah kecanduan gadget ini? Apa aja Ibu yang Ibu rasakan, yang tahu nih kan udah banyak nih kan masalah-masalah yang seperti
Ibu Iin ini ceritakan bahwa kecanduan gadget itu kan berbahaya juga ya untuk keberhasilan dan untuk kesehatan anak gitu. Ada nggak dari Bapak Ibu yang mau menyampaikan sedikit katanya aja, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Apapun itu solusi yang buat Ibu Iin nih. Ibu Iin kebingungan nih mau kayak gimana solusinya gitu. Ada nggak? Bisa diganti dengan kita bermain sama anak, ganti lagi biar anak itu nggak boring. Ya. Kasih kesibukan lah, kasih kesibukan apa gitu ya. Ya bagus, itu pendapatnya bagus. Kita bisa menggantikannya itu dengan permainan-permainan yang lain selain handphone gitu. Kita bisa membelikan permainan yang lebih edukatif gitu ya selain ini gadget kayak Kadang gitu. kita sebagai orang tua jangan cuma melarang ya. Ya, Bisa kasih kasih contoh ya juga gitu. jangan kita melarang tapi kita main handphone juga. Apalagi di depan anaknya gitu kan, itu nggak baik juga. Ada coba dari Bapak ini ada solusi nggak? Mungkin kalau dari saya ya dikasih waktu aja untuk main HP ya, kira-kira satu hari itu 1 jam atau 2 jam paling lama, mungkin itu itu. Ya sih, bagus pendapatnya. Jadi itu Ibu Iin solusi-solusi yang telah didapatkan dari permasalahan yang sekarang. Apa sih yang Ibu Iin telah dapatkan nih, yang udah dirasain, udah dapat nih solusinya? Apa yang bakal Ibu Iin lakukan setelah ini? Jadi soalnya kan udah dibatas Ya. nih, misalkan nih sehari segini ya, tahu-tahu kita kayak udah kita HP-nya disembunyiin solusinya Ya. Terus intinya mau biar nggak main HP nih si bocah, Ya, jadi kayak iya, terus mainan udah ada ibaratnya kan begitu ya. Tapi tetep aja nih buat ini main HP aja. Emang dia nggak dari kuota juga sih, dia tuh main tuh bukan dari kuota, jadi dia punya kayak dia itu sebenarnya mainnya kayak mainan cewek itu tuh apa sih yang kayak bangun rumah kayak gitu. Jadi dia sebenarnya bukan gitu aja, bukan. berarti emang permainan tapi offline yang ada di handphone gitu. tanpa kuota juga bisa gitu ya. Emang mainannya mah gimana ya, dia cuma kayak jadi impian dia itu kayak imajinasi dia itu nempel di situ. Gitu. Tapi terganggu nggak belajar gitu? Enggak sih, dia kalau belajar sih tetap, kalau disuruh belajar sih belajar. Cuma ya begitu, Kelebihan waktu emang jadi kelebihan bukannya lebih belajar, tapi dia lebihnya ke Gitu. gitu. Kayak mengasah bakatnya di situ ya, tapi melalui gadget. Tapi itu berlebihan nggak main handphonenya? Terkadang berlebihan kalau misalkan libur nih. Kalau sekolah kan dia emang rada kebatas. Cuma kalau dianya libur, makin liburnya panjang ya makin panjang juga itu. Tapi udah sempat diingetin. Sudah. Gitu. Terus setelah udah dapat solusi dari Bapak Ibu tadi, Ibu Iin ini mau melakukan apa setelah tadi dapat ini nih solusi? Dicoba dulu. Ya dicoba ya. Kita apa yang Bisa gitu. mencoba dari hal kecil dulu ya, tadi solusi itu diterapkan gitu. Coba dari Bapak Ibu nih, kan tadi katanya permainannya nggak cuman online tapi offline katanya tuh di gadget. Terus
dibilang kecanduan, enggak juga, dibilang enggak juga tapi kecanduan gitu ya. Ini juga kan anaknya nggak terlalu ke yang online, jadi bersifatnya online. Itu gimana sih solusinya, Bapak Ibu? Dari Bapak Ibu sendiri deh, gimana? Maaf ya, Iya. saya mau ini ya. Kalau dari saya pribadi pengalaman, anak saya juga seperti itu ya. Tapi saya ada solusi buat anak biar anak itu yang enggak selalu main HP. Kan kata itu tadi, walaupun nggak ada itu ya ada online yang itu yang update gitu ya. Kalau saya solusinya, kalau saya pribadi ya, pengalaman saya ambil HP-nya, terus ajak anak bermain sama orang tua gitu. Jadi cari kenyamanan. Bagaimana nih anak ini biar nyaman sama orang tua? Bagaimana nih biar anak ini sementara lupa sama HP gitu. Iya, kadang anak saya mau seperti itu, alhamdulillah gitu. Kadang main HP saya nggak ambil, saya ragukan ya buat kebaikan anak, saya ambil, saya ya pokoknya berbagai cara lah gitu biar anak itu lepas dari HP. Saya ajak bermain, saya ambil permainan apa aja, saya buat senang-senang anak. Kadang dia percaya gitu, main bersama saya rame-rame, alhamdulillah itu Bu. Ya sehari itu kadang telat gitu main HP, jadi lupa dia bermain sama orang tua itu, malah bahkan HP sama orang tua bermain sama orang tua itu dia lebih senang sama orang tua sebenarnya. Kalau kita mau mengajak anak benar-benar untuk melupakan HP gitu. Itu sih pengalaman saya. Berarti emang harus didekatin lagi pendekatan emosionalnya kepada ibunya, kepada orang tuanya gitu. Makasih banyak Ibu telah memberikan solusi. Nah, dari beberapa solusi ini ada yang mau menyampaikan lagi nggak solusinya? Kan tadi udah nih, Bu Ade udah menyampaikan. Ada lagi nggak yang mau menyampaikan nih gitu? Ada unek-unek bahwa ini loh harusnya gitu dilakukannya gini gitu. Apa ada nggak? Kalau nggak ada dilanjut. Lanjut aja. Oke, kita es breaking dulu ya biar pada semangat semuanya. Oke. Jadi es breakingnya gini. Saya pegang hidung, saya bilang pegang hidung, tapi saya nggak pegang hidung, pegangnya pipi. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak di sini harus pegang yang sesuai omongan saya ya. Siap. Oke. Kita mulai. Pegang mata. Ibu mama lihat saya ya. Oke. Pegang telinga. Pegang pipi. Pegang dagu. Ingatnya masakan Pegang mata. Pegang tangan. Nah, itu solusi tadi udah kreatif banget, udah banyak memberikan solusi, udah keren-keren, bagus, cakep. Gimana menurut Ibu Rin terhadap solusi yang tadi udah diberikan? Apakah bermanfaat? Apa mau dicoba? Kapan mau dicobanya? sangat bermanfaat ya. Nanti mau saya coba, siapa tahu bisa gitu ya. Kira-kira Ibu Rin ini akan mencoba kapan nih? Ya secepatnya, kalau bisa besok kali ya. Ya, oke, besok. Kalau mencobanya besok, kita semua kan pengen tahu nih hasilnya.
hasil dari solusi yang telah disampaikan Bapak Ibu-ibu di sini. Kira-kira kapan nih kita bisa tahu hasil dari mempraktekkan dari solusi-solusi kita tadi nih? Kapan kita bisa tahu nih gitu? Ya kita coba 1 hari dulu nih, kalau misalkan bisa berarti nanti kan saya ingin lagi kan. Kira-kira dalam 1 minggu bisa nggak kita tahu hasilnya? Bisa. Oke. Ibu bapak di sini kita akan melakukan konseling lagi 1 minggu yang akan datang. Bapak ibu pada bisa nggak? Kemungkinan bisa nggak ibu datang lagi? Oke. Nah dari konseling kelompok kita tadi ada nggak sih kritikan dari bapak ibu di sini nih? Apa sih kurangnya konseling kelompok ini? Apa ada kelebihannya? Ada yang mau nyampein nggak kurangnya? Kayak misalkan nanti mah di tempat AC aja sih gitu, di kafe-kafe nanti mah ada minumannya yang seger gitu. Bagaimana? Boleh lebih sedap lagi. Kalau menurut saya Ya. kurangnya pengen di tempat yang sejuk, adem, sambil ayun-ayunan. Di mana tuh? Pantai. Oke, di pantai. Ibu Ili di pantai. Yang lainnya mau di mana ini? Di rumah aja biar kepantau anak. Oh, pengen di rumah. Yang lain gimana sepakatnya? Mau di pantai yang mau di rumah nih? Di rumah aja. Oh, di rumah. Gimana Ibu Ili kalau pada di rumah ini setuju? Oh, setuju aja. Kalau saya tidur ini ada. Yang banyak aja. Yang penting minuman segarnya ada nanti. Kita kesepakatan yang segarnya minumannya, jeruk. Oke, pada setuju ini di rumah ya, Ibu Bapak. Nanti mau di rumah siapa ini? Kan di rumah Ibu aja udah nih. Kira-kira mau di rumah siapa ini kira-kira? Oh iya, di rumah ini. Anginnya terasa sepoi-sepoi. Oke, boleh Bu. Boleh, oke. Pesan kesannya nih, pesannya apa untuk konseling kita? Kayak misalnya nambah relasi, nambah pengetahuan, gimana pesannya? Pesan kesan ibu bapak? menambah ilmu yang belum Ya, kita apalagi ya? paham. Oke. Ada lagi nggak? Bapak Iding, aja silakan. Ya, Pengetahuan. menambah dekat, jadi silaturahminya Iya. tambah dekat. Oke, keren. Dari pesan-kesan evaluasi yang telah kita sampaikan, Ibu Iin tadi bisa ngambil kesimpulan. Kesimpulannya dari Ibu Iin sendiri tentang tadi masalah yang tadi udah Ibu sampaikan, apa kesimpulan yang bisa Ibu ambil? Kesimpulan tadi kan Ibu udah menyampaikan masalah, udah dikasih solusinya. Apa yang Ibu dapatkan nih sekarang? Itu berarti kan harus lebih dekat lagi sama anak ya. Ya. Kita ya. Yang satu kebagi ke sini, yang satu kebagi ke sini ya. Jadi solusinya ya itu aja berarti. Fokus. Harus fokus ya. Harus bisa membagi waktu. Ya, oke. Udah keren ya, udah bisa ambil kesimpulan dari semuanya. Nanti tinggal mempraktekkan ya Ibu In. Karena kalau anak itu pengen dekat, orang tuanya masa bodoh tetap aja gitu. Iya, Kalau orang iya. tuanya mendekatkan Iya, sama iya. anak pasti bisa Iya, iya, kadang susah juga. dibagi waktu Iya membawa. sih, benar. Kita harus bisa membagi waktu Ibu Iya. gitu untuk anak. Luangkan waktu kita. Betul. Oke, udah nggak kerasa kita di akhir
akhir kegiatan. Makasih banyak Ibu Bapak telah hadir di kegiatan konseling kita kali ini. Semoga nanti konseling yang akan datang tetap kompak dan lengkap seperti ini. Tetap dinamikanya dikembangin lagi, lebih diaktifin lagi kita, ya kan udah pada kenal nanti sesi konseling kedua mah gitu. Nanti untuk kegiatan selanjutnya kan di rumah Ibu Lili kita siapkan, kita prepare apa yang harus siapkan. Kita kita menunggu informasi bagaimana ini prakteknya terapkan dengan baik atau enggak kayak gitu ya. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo tepuk tangan untuk semuanya. Nah, teman-teman, itu tadi video konseling kelompok. Nah, tadi juga ada pembacaan sumpah atau janji. Nah, di situ dilakukan sumpah atau janji untuk merahasiakan atau memastikan anggota-anggota kelompok tidak membawa permasalahan itu keluar daripada kegiatan konseling kelompok. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.